Ya oke, kali ini kita lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA SMK, khususnya nilai mutlak bagian yang kedua, yaitu membahas persamaan nilai mutlak. Nanti kurang lebih ada 3 bentuk persamaan nilai mutlak. Kita akan bahas beserta dengan contohnya. Nah, kita mulai dari bentuk yang pertama, yaitu bentuk mutlak AX tambah B sama dengan K, di mana K harus lebih besar sama dengan 0 ya. Itu merupakan syarat dari nilai mutlak ya. Karena mutlak itu selalu lebih dari sama dengan 0 ya, nggak mungkin negatif ya. Nah, solusinya AX tambah B sama dengan negatif K, dan AX tambah B sama dengan K ya. Nah, mengingat dari mutlak X itu kan bisa sama dengan mutlak dari negatif X ya. Nah, jadi ini solusinya ada dua, negatif K dan K. Nah, sebagai contoh, tentukan penyelesaian dari mutlak 2X tambah 3 sama dengan 5. Nah, berarti penyelesaiannya di sini ya. Kita samakan dengan negatif 5 dan 5 ya. Oke, berarti penyelesaiannya di sini berarti 2X tambah 3 itu sama dengan negatif 5. Ini jadinya 2X sama dengan negatif 8 ya. Berarti X sama dengan negatif 4. Dan 2X tambah 3 sama dengan 5. Jadi 2X sama dengan 2 ya, 5 kurang 3 berarti X sama dengan 1. Sudah, jadi ukuran penyelesaiannya adalah ya negatif 4 dan 1 ya. Nah, kalau mau dicek boleh ya, negatif 4 masukkan ke sini ya. Berarti di sini 2 kali negatif 4 kan negatif 8 ya. Negatif 8 tambah 3 adalah negatif 5. Mutlak negatif 5 ya 5. Kemudian kalau 1 di sini 2 kali 1 adalah 2 tambah 3 5, berarti mutlak dari 5 ya 5 juga ya. Nah, kalau kita selesaikan dengan grafik ya, ini merupakan titik potong dari grafik fx sama dengan mutlak dari 2x tambah 3 dengan garis y sama dengan 5. Ini kan sumbu simetrinya x sama dengan negatif 3/2. Nah, kita gambar di sini. Oke, benarkah itu solusinya ya? Oke, ini x, oke, ini y. Ini 0 di sini. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Ini negatif 1, maaf ini nggak lurus ya. Garis 3, negatif 4. Oke, negatif 5. Oke. Sini tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang coba kita buat grafiknya. Ya, kita masukkan di sini. Ini kan pembuat nolnya atau titik singgungnya min 3/2 di sini ya. Ini grafik yang kemarin ya. Kemudian kalau negatif 1 berarti nilainya di sini 1 ya. Oke, ini 1 dengan 1 ya. Di sini negatif 2 juga 1. Oke. Kemudian negatif 3, ini negatif 6 tambah 3 berarti 3, berarti nilainya ya. Oke. Ini kalau 0 juga 3 ya. Oke, di sini juga. Kemudian kalau negatif 4 berarti negatif 8 tambah 3 adalah 5 ya. Ini negatif 4, ini 5. Oke, kemudian ini kalau negatif 5 di negatif 10 tambah 3 negatif 7, mutlaknya 7 ya. Nah, kita mau cek nih titik potongnya ya. Kemudian kalau 1 berarti 2 kali 1 2 tambah 3 5 ya. 1 dengan 5 nih. Nah, ini dicerminkan ya. Oke, di sini kemudian 2 dengan ini ya, dengan 7 pasti ya. Oke. Nah, ini. Jadi grafiknya ini dia. Oke, saya pakai warna lain aja. Oke, jadi grafiknya ini ya. Oke. Nah, ini ya. Ini grafiknya. Nah, sekarang kita potongkan dengan garis ini. Garis Y sama dengan 5. Ini fx ya, atau Y sama dengan mutlak 2x tambah 3. Nah, kita potongkan sekarang. Y sama dengan 5. Oke, kita buat garisnya ya. Oke, saya pakai ini aja. Oke, Y sama dengan 5 kan ini dia. Nah, ini ya. Nah, sehingga titik potongnya itu ada di sini dan di sini, yaitu di X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 1. Nah, ini ya. Nah, jadi HP-nya yaitu negatif 4 dan 1 ya.
Sehingga kalau mau diselesaikan dengan grafik, ya begini langkahnya ya. Kita gambar grafik ini dan garis Y sama dengan 5. Oke, itu bentuk yang pertama. Kita lanjutkan ke bentuk yang kedua. Itu mutlak A tambah B tambah mutlak C tambah D sama dengan K. Nah, karena ini mutlak ini lebih besar sama dengan 0, ini juga lebih besar sama dengan 0, sehingga kalau dijumlahkan dia lebih besar sama dengan 0 ya. Terkecuali kalau ini kurang, berarti ini syaratnya nggak ada ya, kalau ini kurang. Ya. Maka langkahnya kita buat definisi masing-masing nilai mutlak, yaitu mutlak A tambah B ya, kita buat per definisi. Begitu juga dengan mutlak C tambah D, kita buat per definisi. Kemudian kita buat garis bilangan ya, dengan batas pembuat 0 dari tadi ya, yang ini definisi tadi ini. Kemudian kita selesaikan persamaan nilai mutlak ya, dengan menggunakan definisi tadi. Nah, sebagai contoh ya, kita akan mencari nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X kurang 7 dikurang mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Oke, kita selesaikan sama-sama ya. Kita mulai dari definisinya ya. Mutlak X dikurang 7. Nah, ini kan sama dengan positifnya, yaitu X kurang 7. Jika X kurang 7 bernilai lebih besar sama dengan 0. Atau jika X lebih dari sama dengan 7. Kemudian bernilai negatifnya, yaitu negatif X dikurang 7. Jika X kurang 7 kurang dari 0 ya. Berarti ini bernilai negatif X tambah 7. Jika X-nya ini negatif 7 jadi kurang 7 ya. Kemudian mutlak X kurang 2. Nah, ini definisinya berarti bernilai X kurang 2 jika X kurang 2 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 2. Kemudian bernilai negatifnya, negatif X min 2 jika X min 2 kurang dari 0. Berarti ini akan bernilai negatif X tambah 2 jika X kurang dari 2. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 7 dan 2. Nah, sekarang kita buat garis bilangan ya, dengan batas 7 dan 2 bagian tengahnya ya. Oke, kita buat garis bilangannya. Nah, yang di kiri kan lebih kecil dari 2 di sini. Kemudian di sini 7. Ya, 7. Nah, sehingga di sini garis bilangan terbagi menjadi 3 bagian. Ini 1, ini saya namai 2, ini saya namai 3. Oke. Nah, sekarang 1, 2, 3 itu kita namai di masing-masing definisi tadi. Oke. Nah, ini untuk lebih dari sama dengan 7. Nah, berarti itu masuk daerah ketiga ya. X kurang dari 7. Nah, ini kurang dari 7 berarti masuk daerah 1 dan 2. Kemudian ini X lebih dari sama dengan 2. Berarti masuk ya ke kanan ya. 2 kanan berarti 2 dan 3. Ini 2 dan 3. Kemudian ini X kurang dari 2. Nah, berarti di sini masuk daerah 1. Nah, sekarang kita buat ya. Kita selesaikan persamaan ini dengan mengambil daerah 1, 2, dan 3. Ya, coba kita selesaikan sama-sama. Oke, kita mulai dari daerah 1. Daerah 1 adalah untuk X kurang dari 2 ya. Ini ya. Nah, sekarang kita buat persamaannya mutlak X kurang 7 dikurang mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Oke, sekarang untuk X kurang 2 kurang dari 2 ya, mutlak X kurang 7 mana dia? Nah, daerah 2 berarti ini ya. Berarti mutlak X kurang 7 diganti dengan ini ya, yaitu negatif X tambah 7. Berarti ini menjadi negatif X tambah 7. Oke, dikurang. Nah, ini mutlak X kurang 2. Kita cari daerah 1. Daerah 1 ini ya, berarti diganti dengan negatif X tambah 2. Negatif X tambah 2 sama dengan 3. Sekarang ini menjadi negatif X dikurang negatif X, kan jadinya positif X ya. Negatif X tambah X berarti habis ya. Berarti masih 7 dikurang 2 berarti 5. 5 sama dengan 3. Nah, ini kan kejadian yang pernyataan yang tidak benar ya. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Nah, seandainya nanti ketemu, misalnya di sini andai ya, andai ketemu 3 sama dengan 3, maka solusinya adalah ini, interval ini, X kurang dari 2. Itu berupa solusi ya, andai aja ya, andai. Ini pengandaian ya. 3 sama dengan 3 itu pernyataan yang benar. Nah, karena dia benar, berarti semua interval ini ya, X kurang dari 2 ini memenuhi persamaan mutlak ini. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, daerah 2 adalah nilai X antara 2 sampai 7 ya. Berarti di sini untuk 2 kurang dari X kurang dari 7. Nah, berarti sama dengan 2 diambil oleh ini ya. Ke kanan dia ini. Sama dengan 2 ini. Nah, X lebih dari sama 2. Berarti di sini diambil ya. 2-nya. Oke, sekarang
Kita buat persamaannya lagi ya, soalnya mutlak X kurangi 7 dikurang mutlak X kurangi 2 sama dengan 3. Oke, sekarang untuk daerah 2, mutlak X kurang 7. Nah, ini ya, daerah 2, berarti diganti sama ini ya, lagi ya, negatif X tambah 7. Jadi ini negatif X tambah 7 dikurang. Nah, sekarang ini mutlak X min 2 ya, daerah 2-nya nih, diganti oleh X kurang 2. Dalam kurung X kurang 2 sama dengan 3. Nah, ini negatif X dikurang X jadinya negatif 2X. Oke, 7 ini dikurang negatif 2 ditambah 2 ya, berarti 7 tambah 2 adalah 9 sama dengan 3. Berarti negatif 2X sama dengan 3 dikurang 9 adalah negatif 6 ya, berarti X nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita cek apakah 3 ini terletak pada interval ini atau tidak. Benar ya, kalau benar berarti ini memenuhi. Nah, seandainya nanti andai nah, ketemu X sama dengan misalkan 0. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena 0 itu tidak terletak pada interval 2 sampai 7. Nah, ini andai ya. Ini andai aja. Oke, jadi kita buat seluruh kemungkinan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, untuk X-nya lebih dari sama dengan 7 ya. Untuk X lebih dari sama dengan 7. Jadi sama dengan ini ya. Yang ke kanan ini ya. Nah, sekarang kita buat lagi soalnya, mutlak X kurangi 7 dikurang mutlak X kurangi 2 sama dengan 3. Nah, sekarang untuk X kurangi 7, kita lihat di sini daerah 3, berarti ini ya, diganti oleh positifnya X kurangi 7. Oke, ini juga dikurang positifnya, yaitu X kurangi 2 sama dengan 3. Oke, X kurangi X habis ya, negatif 7 tambah 2 berarti ketemu negatif 5 ya, sama dengan 3. Ini juga tidak memenuhi ya. Nah ya, oke, karena ini tidak memenuhi ya, berarti buat penyelesaiannya ya cuma ini aja, itu 3. Nah, bisa dicek di sini ya. Sebenarnya kalau soal objektif sih lebih gampang dengan coba-coba aja ya. Tapi kalau soal lain harus dibuat langkah seperti ini. Coba kita cek X-nya 3 misalnya di sini. Oke, ini 3 kurangi 7. Nah, dimutlakkan 3 kurangi 2. Oh enggak, dia sama dengan 3 nih. Ini kan negatif 4, berarti mutlaknya 4. Dikurang nih 1, mutlak 1 adalah 1 ya. 4 kurang 1 ya 3. Oke, benar ya. Oke, demikian bentuk yang kedua. Nah, kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga, yaitu bentuk yang ada mutlak tapi dikuadratkan ya, seperti ini. A kali mutlak PX tambah Q kuadrat tambah B kali mutlak PX tambah Q tambah J sama dengan 0 ya. Nanti langkah-langkahnya kita misalkan ya, mutlak PX tambah Q ini sebagai variabel lain, kemudian kita faktorkan, cari pemuat nolnya, baru kita substitusi kembali dengan nilai mutlak ya. Nah, sebagai contoh ya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X min 1 kuadrat dikurang 6 kali mutlak 2X min 1 sama dengan 7. Nah, coba kita selesaikan sama-sama. Ya, saya buat dulu solusinya. Nah, saya buat dulu solusi ini. Mutlak 2X kurangi 1 kuadrat dikurang 6 kali mutlak 2X kurangi 1 sama dengan 7. Oke, nah sekarang kita misalkan nih. Misal mutlak 2X kurangi 1 sama dengan apa? Misalkan P misalkan ya. Oke, maka nah ini menjadi P kuadrat dikurangi 6P sama dengan 7. Nah, biar bisa difaktorkan, kita 7 ini kita pindahkan ke kiri ya, atau sama-sama dikurangi 7. Jadinya P kuadrat dikurang 6P dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, terus ini kita faktorkan. Nah, ini pemfaktoran ya. Ini kalau P kuadrat kan gampang nih. Berarti ini P. Nah, sekarang kita cari dua bilangan ya. Yang dikali sama dengan ini, negatif 7. Dan ditambah sama dengan negatif 6 nih. Ya, dua bilangan. Nah, ini berapa aja nih? Ini sama dengan negatif 7 dan positif 1 ya. Dikalikan kan negatif 7. Dijumlahkan dia negatif 6. Dimasuk di sini negatif 7 dan positif 1. Sehingga di sini P dikurangi 7 sama dengan 0 atau P tambah 1 sama dengan 0. Sehingga di sini ketemu P sama dengan 7 atau P sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita ganti P-nya ya dengan mutlak. Nah, untuk P sama dengan 7, itu berarti mutlak 2X kurangi 1 sama dengan 7. Nah, ini kita gunakan yang tadi ya, berarti 2X kurangi 1 sama dengan negatif 7 dan 2X kurangi 1 sama dengan
7 ya. Ini menjadi 2x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 3. Ya, ini 2x sama dengan 8, berarti x sama dengan 4. Nah, kemudian yang kedua, P sama dengan negatif 1, berarti mutlak 2x kurangi 1 sama dengan negatif 1. Nah, ini tidak memungkinkan ya. Tidak mungkin, tidak memenuhi. Kenapa? Karena mutlak itu pasti lebih besar sama dengan 0 ya. Tidak mungkin negatif. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah ya negatif 3 dan 4. Oke, kalau mau dicek boleh masukkan ke sini ya. Nah, misalnya di sini 2 kali negatif 3 kan negatif 6 ya. Negatif 6 kurang 1 kan 7 ya. Negatif 6 kurang 1 kan negatif 7 kuadrat ya 49. Nah, dikurangi 6 kali ini juga 7. Ini kan 49 kurangi 42, 7 ya. Oke, benar. Nah, oke, benar nih. Kemudian kalau 4 misalkan 4 di sini berarti 2 kali 4 8 kurangi 1 7 juga ya. Ini juga 7. Oke. Sama ya. Oke. Oke, demikian materi kita yang kedua, yaitu nilai mutlak bagian kedua, yaitu persamaan nilai mutlak. Ingat like dan subscribe mendapatkan update materi-materi berikutnya. Berikutnya kita akan bahas nilai mutlak yang ketiga, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam.